Wanita-wanita terkemuka Zainab binti Jahsy dinikahi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dia telah masuk Islam sejak dulu dan ikut hijrah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminangnya untuk dinikahkan dengan Zaid bin Haritsah, anak angkat beliau. Zainab berkata, "Wahai Rasulullah, saya masih belum yakin dirinya untuk diriku, sedangkan diriku adalah seorang janda Quraisy." Beliau berkata, "Sungguh aku telah meridhoinya untuk dirimu." Kemudian Zaid bin Haritsah menikahinya. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang mengunjungi rumah Zaid. Namun beliau tidak menemukan Zaid di rumahnya. Zainab, istri Zaid, datang menyambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menghormatinya. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menolak untuk masuk ke dalam rumah. Zainab berkata, "Dia sedang tidak ada di sini, wahai Rasul. Masuklah sejenak." Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap menolak tawaran Zainab untuk masuk ke dalam rumah. Ketika Zaid tiba, istrinya memberitahu tentang kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke rumah mereka. "Tidakkah kau mempersilahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk masuk ke dalam?" kata Zaid. "Aku sudah menawarkan padanya untuk masuk, tetapi beliau tetap menolak," jawab Zainab. Pernikahan Zaid dan Zainab tidak berlangsung lama. Hubungan suami istri antara keduanya kurang harmonis. Zaid kerap mengadukan masalah rumah tangga yang dia hadapi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dia meminta izin kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hendak menceraikan Zainab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan, "Jaga baik-baik istrimu. Jangan diceraikan. Hendaklah engkau takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Akan tetapi Zaid tidak kuat bertahan dalam biduk rumah tangga yang dia bangun bersama Zainab. Dia pun menceraikan istrinya. Tak lama kemudian turunlah firman Allah, "Dan ingatlah ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu juga telah memberi nikmat kepadanya, tahanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah lah yang lebih berhak untuk kamu takuti." Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya atau menceraikannya, "Kami kawinkan kamu dengan dia, supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk mengawini istri-istri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada istrinya. Dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi." Quran Surat Al-Ahzab ayat 37. Dan setelah masa idah Zainab berakhir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata pada Zaid, "Pergilah dan pinanglah dia untuk diriku." Kemudian Zaid pergi menemui bekas istrinya. "Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengirimku untuk meminang dirimu," katanya. Zainab berkata, "Aku tidak melakukan apa-apa hingga Tuhanku memerintahkan sesuatu." Dan sungguh Al-Quran telah memerintahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menikahi dirinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menikahi Zainab dan memberinya sedekah sebesar 400 dirham. Zainab pernah berkata, "Demi Allah, sungguh aku bukan seperti para istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya mereka istri yang diberi mahar dan para suami mereka dulunya adalah para kekasih. Dan Allah menikahkan diriku dengan Rasul-Nya,
dan hal itu termaktub dalam Al-Quran yang akan dibaca oleh setiap muslim yang tidak dapat diganti dan tidak pula dapat dirubah. Zainab meriwayatkan sekitar 11 hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beberapa orang juga meriwayatkan darinya. Di antara mereka adalah Ummu Habibah binti Abu Sufyan, keponakannya Muhammad bin Jasi, Zainab binti Abu Salamah, Kulsum bin Mustalak, dan beberapa orang lainnya. Zainab adalah seorang yang pandai menggunakan keahlian tangan. Dia menyamak kulit dan menjual apa yang telah dibuatnya, kemudian memberi sedekah pada fakir miskin. Aisyah pernah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, kalian yang paling cepat bergabung denganku adalah yang paling panjang tangannya atau bisa bekerja. Zainab adalah orang yang paling panjang tangannya. Karena itu dia bekerja dengan tangannya dan kemudian dia memberi sedekah dari hasil pekerjaannya itu. Dalil paling kuat yang menunjukkan kebiasaan Zainab memberikan sebagian hartanya pada fakir miskin dan sikap zuhudnya adalah apa yang dikatakan oleh Barsyah binti Rafi. Ketika jatah pembagian harta keluar, Umar mengirimkannya pada Zainab binti Jahsy, bagian harta yang menjadi miliknya. Ketika dia mengunjunginya, Zainab berkata, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni Umar bin Al-Khattab. Sebenarnya saudara-saudaraku sesama istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih berhak mendapatkan bagian harta ini daripada diriku. Para utusan berkata, tapi semua ini untukmu wahai Zainab. Subhanallah, kata Zainab. Kemudian mengambil secari kain dan mengantongi sebagian harta tersebut lalu berkata, berikanlah padanya, Barsyah binti Rafi, sekantung dirham ini. Kemudian Zainab berkata pada Barsyah, ulurkan dan masukkan tanganmu dalam kantung ini, lalu ambillah segenggam dari dalamnya, dan pergilah kau menuju Bani Fulan dan Bani Fulan yang masih mempunyai kerabat dengannya dan beberapa anak yatim. Bagilah harta tersebut kepada mereka. Kemudian Barsyah berkata kepada Zainab, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni Anda, wahai Ummul Mukminin. Demi Allah, kami juga merasa berhak dengan harta tersebut. Zainab berkata, ya, bagian kalian yang ada di bawah kantung. Barsyah mendapatkan di bawahnya 580 dirham. Zainab kemudian mengangkat tangannya ke langit dan berkata, ya Allah, jatah pembagian harta dari Umar tidak akan lagi menemui diriku pada tahun ini. Zainab binti Jahsy wafat pada masa pemerintahan Umar bin Al-Khattab dalam usia 53 tahun. Jasadnya dibawa dalam keranda mayat dan pada saat itulah dirinya menjadi orang yang pertama kali dibawa dalam keranda mayat. Ketika Umar melihat keranda mayat itu, dia berkata, benar, ini adalah tenda bagi istri Nabi. Setelah mendengar berita kematian Zainab, Aisyah menangis dan berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kasih sayang padanya. Zainab adalah orang yang mempunyai derajat tinggi di atas diriku, di antara para istri Nabi lainnya di mata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan aku tidak melihat seorang perempuan pun yang lebih baik darinya dalam perilaku agamanya, yang lebih suci dan lebih takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia wanita paling jujur dalam tutur kata, paling rajin menyambung tali silaturahmi, paling banyak bersedekah, paling keras berusaha, dan paling giat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Aisyah.